Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat semua dimanapun Anda berada, terima kasih telah berkenan mengunjungi channel kami, Umar Atmojo Official. Semoga panjenengan semua dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas tokoh yang sering muncul di setiap pertunjukan pewayangan, yaitu Cangik dan Limbuk. Cangik itu wayangnya kurang lebih seperti ini, ada banyak versi. Bahkan setiap dalang bisa dikatakan memiliki ciri khas bentuk cangik dan limbuknya masing-masing. Yang saya miliki cangiknya seperti ini, sedangkan limbuknya seperti ini nih. Nah, ini munculnya di suatu adegan entertainment, biasanya setelah jejer. Itu ada adegan khusus Cangik dan Limbuk. Itu sebagai ruang jeda di dalam suatu pertunjukan. Cangik dan Limbuk ini biasanya berperan ini sebagai ibunya, sedangkan Limbuk ini yang gendut ini sebagai anaknya. Itu. Jadi kalau ciri khas Cangik selama ini identik dengan badan yang kurus, sedangkan Limbuk identik dengan badan yang gemuk. Itu ciri khasnya. Jadi apapun bentuk versi wayangnya, tetap Cangik biasanya kurus, sedangkan Limbuk gemuk. Beda dalang, beda bentuk kreasi wayang. Nah, pada saat di suatu pertunjukan itu tokoh Cangik dan Limbuk itu keluar, orang bisa langsung mengenali biasanya, oh ini Cangiknya atau Limbuknya Ki siapa, Ki dalang siapa gitu, karena khas. Nah, Cangik dan Limbuk ini kalau di dunia pewayangan biasanya pangkatnya atau istilahnya ngastonipun atau kesibukannya itu sebagai abdi dalem keraton. Jadi dia sebagai abdi atau emban melayani di area Kaputren, biasanya begitu. Jadi ini sebagai abdi. Dan di dalam acara Cangik Limbuk ini biasanya selain entertainment atau intermezzo atau tembang-tembang lagu, itu juga banyak memuat pitutur-pitutur atau dalang banyak menyampaikan falsafah-falsafah yang mungkin tidak bisa diwadahi di dalam suatu lakon. Biasanya menyinggung tentang kondisi-kondisi terkini di dunia kemasyarakatan, misalnya membahas suatu isu-isu terkini, kan itu agak sulit menyelipkan di suatu lakon, maka biasanya diuraikan di dalam adegan Cangik Limbuk ini. Tuh. Nah, juga saya pernah melihat kreasi bentuk Cangik Limbuk ini wajahnya itu buta, wajahnya itu raksasa. Itu pernah saya lihat. Biasanya di adegan Ngalengka, setelah jejernya Prabu Dasamuka, Cangik Limbuknya itu wujudnya raksasa. Gitu. Nah, jadi Cangik Limbuk itu muncul biasanya di adegan setelah adegan keraton. Namun demikian sekarang ini dengan banyak kreativitas, tidak harus adegan keraton. Bahkan lakon-lakon yang notabene lakon serius, seperti lakon Bharatayuda Jaya Binangun, Cangik Limbuk juga bisa dimunculkan. Tergantung dalangnya, istilahnya itu manut dalangi. Nah, tuh. Terus wayang Cangik seperti ini bisa juga dipakai untuk tokoh-tokoh Serambahan yang lain. Misalnya Nyai Ruminto pada saat sudah tua. Jadi siapa itu Nyai Ruminto? Nyai Ruminto adalah istrinya Demang Ijropo dari Kademangan Manahilan. Jadi Kademangan Manahilan itu adalah suatu desa yang masuk wilayah Negoro Eko Cokro. Nah, Negoro Eko Cokro itu yang sebelumnya pernah kita singgung pada saat bahas Buto Raton. Kan ada janturan atau ada pocapan yang tentang Buto Raton. Waktu itu kita kan membahas tentang janturannya Negoro Eko Cokro yang menjadi Ratu-Ratu Buto. Nah, Nyai Ruminto itu istrinya Demang Ijropo. Dia punya anak
dua, anak pertama itu perempuan namanya Niken Pindri, sedangkan anak laki-lakinya namanya Rawan, Bambang Rawan itu. Nah, itu yang menolong para Pandhawa, yang menolong Dewi Kunti dan para Pandhawa pada saat mereka terlunta-lunta. Nah, pada saat mereka itu terusir dari negeri Ngastina, pada saat Pandhawa itu masih muda, bahkan bisa dikatakan waktu itu Nangkula dan Sadewa yang kembar atau Pinten Tangsen itu masih balita lah itu. Nah, mereka sampai ke darang-darang istilahnya ke negeri Eko Cokro, terus rawuh di Padukuhan Manahilan di rumahnya Demang Ijropo dan diterima oleh Demang Ijropo, Nyai Ruminto dan anak-anaknya. Dan itu ada di lakon Bimo Bumbu atau Matine Prabu Boko itu ada. Nah, singkat cerita Nyai Ruminto itu udah ditinggal oleh suaminya dan anak-anaknya. Kenapa? Karena gugur di Perang Bharatayuddha, dan setelah Perang Bharatayuddha itu Nyai Ruminto itu tinggal sendirian, dan di situ dia bertemu Raden Werkudara dan Begawan Narayana nalika lakon Puter Pujo. Nah, tokoh Nyai Ruminto yang sudah tua itu bisa menggunakan wayang cangik seperti ini. Jadi bukan hanya emban di acara atau di adegan cangik lembuk, namun tokoh cangik ini bisa juga digunakan untuk tokoh-tokoh wanita tua atau wanita dusun atau siapapun itu yang setidaknya wangun atau pantas diwakili oleh tokoh seperti ini. Itu bisa. Saya juga pernah melihat adegan nalika lakon Raden Kurupati dan Patih Sengkuni itu mencari gajah putih. Dan ternyata yang punya gajah putih itu adalah Ratune Jin yang bernama Nyi atau Ni Celekutono. Nah, itu ratunya Gandharwa, ratunya Jin, perempuan, dia punya gajah putih yang bernama Kiai Murbaningkung. Nah, itu yang berikutnya gajah putih itu diberikan kepada Prabu Duryudono. Nah, itu Nyi Celekutono itu bisa menggunakan wayang cangik seperti ini. Itu. Dan pada saat Prabu Duryudono itu diberi gajah putih, ada syaratnya. Syaratnya adalah Prabu Kurupati itu harus mau menikah dengan anaknya Nyi Celekutono ini yang bernama Boyomirah. Itu Gandharwa yang wujudnya jelek, digambarkan dengan wayang lembuk seperti ini. Sehingga ada sanggit yang menyampaikan bahwa secara fisik Lesmana Mandrakumara itu anaknya Dewi Banowati dengan Prabu Duryudono. Namun kenapa Lesmana Mandrakumara itu mohon maaf kok tidak jangkep nalarnya, mohon maaf, kok pola pikirnya agak beda, itu karena notabene secara gaib dia itu anaknya Boyomirah ini, itu anaknya Gandharwa. Lain dengan Dewi Lesmanawati, itu beda. Nah, itu. Jadi wayang ini, cangik dan lembu ini selain juga berperan sebagai cangik dan lembu dalam lakon apapun, era Ramayana, Mahabharata ataupun apa, ya tetap ini cangik, ini lembu, tidak ganti nama. Itu wayang ini juga bisa dipakai untuk tokoh yang lain. Jadi lakon apapun kalau di adegan cangik dan lembuk ya namanya tetap cangik lembuk, tidak ada nama-nama yang lain, tidak. Lain dengan cakil, itu punya banyak nama. Di lakon ini dia namanya Gendar Penjalin, di lakon ini namanya siapa itu. Oh, semacam-macam kalau namanya cakil. Banyak nama cakil. Tapi kalau cangik lembuk ya tetap ini cangik, ini lembuk gitu. Dan adegan cangik lembuk ini ditunggu-tunggu oleh para penonton karena ini menjadi kekhasan para dalang dan menjadi daya tarik tersendiri di dalam suatu
pertunjukan gitu. Juga di dalam lakon di lakon wayang madya, emban-emban sepuh itu juga bisa, tetap aja menggunakan wayang ini itu juga pantas. Artinya masih mewakili lah bahwa oh ini seorang perempuan dusun yang sudah tua, itu juga bisa gitu. Itu Cangik dan Lembuk gitu. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada penyampaian yang kurang tepat tentang Cangik dan Lembuk. Video ini atau channel Umarat Atmojo Official ini dibangun sebagai sarana berbagi informasi, berbagi pengetahuan tentang dunia pewayangan. Karena saya sendiri juga masih belajar, saya itu punya pakem di dalam belajar hal apapun, bukan hanya hal pewayangan. Misalnya di dalam belajar tentang dunia sains, dunia manajemen bisnis ataupun apa gitu, saya juga patokannya atau pakem saya itu tetap sama. Di dalam belajar itu harus berkenan untuk menyampaikan apa yang telah dipelajari gitu. Nah, sebagaimana detailnya itu yang saya sampaikan di dalam introduction. Jadi channel Umarat Atmojo Official ini dibangun sebagai wadah untuk berbagi pengalaman atau berbagi sedikit pengetahuan atau apapun itu tentang dunia pewayangan, khususnya yang telah saya pelajari. Sekali lagi, jika ada yang kurang tepat, saya mohon maaf. Demikian yang bisa saya sampaikan di episode kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.